Sebelumnya, saya menyampaikan ceramah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Marilah sama-sama kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan yang sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi ini sebagai lil alamin, yang telah menggempur kesesatan dan mengibarkan panji-panji kebenaran serta memperjuangkan Islam hingga sampai kepada kita sekarang ini. Bapak dan Ibu guru beserta teman-teman semuanya berikan yang terbaik buat anaknya, apapun itu dan bentuk apapun. Demi seorang anak yang dicintainya, orang tua rela mengorbankan banyak hal, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Tanpa kedua orang tua, kita tak berarti apa-apa. Dan tanpa orang tua, kita tidak hadir di atas dunia ini. Banyak yang bilang orang tua adalah segalanya. Maka dari itu, kita sebagai anak tentunya harus lebih menghormati, menghargai, dan menyayanginya. Bapak dan Ibu guru beserta teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua umurnya mulai bertambah, rambut beliau mulai memutih, dan fisik beliau sudah tak sekuat dulu lagi. Jadi kita sebagai seorang anak, apa yang harus kita tunggu lagi? Jadi kita sebagai seorang anak, kini saatnya kita bakti pada orang tua kita sebelum terlambat. Marilah kita tunjukkan pengorbanan kita, bahwa kita mampu merawat mereka, mampu kita berikan kebahagiaan yang tiada batas hingga maut memisahkan kita. Sehingga usaha beliau tak sia-sia merawat kita dari kecil hingga kita besar sampai sekarang ini. Di dalam Al-Quran terdapat 3 rangkaian perintah yang tidak terpisahkan. Pertama, dirikan sholat dan keluarkan zakat. 2, taati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhi segala larangannya. 3, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita. Bapak dan Ibu guru beserta teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kata yang tidak berkenan di hati, mohon kiranya dimaafkan. Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kalian tahu, mau susah, mau senang dia, tetap dia ini memikirkan apa? Ya, nah oleh karena itu anak semuanya, kalau ingin berhasil baik di dalam pendidikan, di dalam kehidupan dunia ini, cari ridhonya orang tua. Ridallahu fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Allah akan ridho kalau seandainya orang tua kita ridho. Allah itu akan murka kalau seandainya orang tua kita itu murka. Nah oleh karena itu jangan sekali-kali kamu nyakiti hati orang tua, apalagi ibumu. Ya, yang laki-laki, jangan sekali-kali menyakiti hati kedua orang tua, terutama ibu, karena doanya ibu itu sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Allah, ya Rasul, siapa yang paling saya berbuat baik di dunia ini setelah engkau ya Rasul? Maka apa kata Rasul? Ummuk. Iya, makmu nih bahasa kita. Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu 3 kali. Tapi jangan kamu nanti bilang sama mamamu, dikasih tahu sama Pak Guru di sekolah, katanya kalau kita berbuat baik itu terhadap ibu 3 kali ibu. Kalau ibu 1 gimana? Kayaknya harus ada 3 ibu. Bukan. Saking pentingnya ibumu baru bapakmu. Makanya sampai dikatakan oleh Nabi, sorga itu di bawah telapak kaki ibu.
Berarti neraka di bawah kaki bapak? Enggak. Nah, ya. Di bawah kaki ibu. Tapi jangan pulang nanti kamu tarik, kamu betak kaki ibumu sampai jatuh. Mau lihat sorga mak? Nggak taunya makmu jatuh. Bukan di situ. Artinya apa? Kalau kita ingin meraih sorga itu, banyaklah kita berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Sebelum saya akhiri karena singkatnya waktu anak-anak semuanya, ya, ini rahasianya orang tua. Orang tua itu terutama ibu. Kalau bapak, Pak Dian mungkin belum pernah merasakan ya. Ketika seorang anak sakit, perhatikan. Ketika anak itu sakit, kamu lihat adikmu yang kecil itu, yang baru berapa minggu, berapa bulan lahir, yang hanya kerjanya nangis, sejak mau makan nangis, kedinginan nangis, nangis senjatanya. Ini rahasianya orang tua. Ketika sang anak itu sakit, ya, sibuk dia mencarikan obat untuk sang anak ini. Ketika, ya, kelihatannya jorok ya. Ketika anak itu sakit pilek, dan bapak saksikan istri bapak itu pernah melakukan itu, ya. Ketika pilek, anaknya itu kan anak kecil nggak bisa, awas mama, awas sih, kan gitu, nggak bisa napas dia. Mohon maaf tapi disedot oleh mama kita itu apa, tai hidung kita itu. Nah kamu bilang hi kan, kamu pernah enggak melakukan seperti itu? Ini yang pernah dilakukan oleh orang tua kita, disedot anak, ya, enggak tahu, kamu tahu sudah kan rasanya itu, ingus itu nano rasanya itu. Tapi orang tua khususnya ibu itu rela itu menyedot itu, ya, untuk apa? Biar anaknya ini menjadi anak yang sehat, anaknya ini sembuh daripada penyakitnya. Tapi dengar, giliran kita menjadi orang yang berhasil nantinya, jangan sampai kalian ini melupakan orang tuanya. Ada sebuah kisah, seorang anak melaporin melapori bapaknya, ibunya yang mengambil uang dari sakunya hanya 1 juta. Dilapori ke polisi. Ya, ketika anak ini datang kepada Nabi, wahai Nabi, orang tuaku suka mengambil uang dariku. Ya, diam-diam dia ambil di sakuku, dia ambil di dompetku, di laciku. Apa kata Rasulullah dalam keadaan marah? Dalam bahasa Arabnya, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Kalau tidak ada orang tuamu, kamu tidak akan ada di dunia ini. Kalau tidak ada orang tuamu, tidak engkau berhasil menjadi guru, menjadi seorang pengusaha, menjadi jenderal dan seterusnya. Itu semuanya gara-gara apa? Ibu dan bapak. Pernah enggak orang tua itu hitung-hitungan? Contoh misalnya satu saat nanti Andika nanti menjadi apalah, menjadi pengusaha yang sukses, uangnya banyak, ya, akhirnya dipanggillah oleh orang tuanya, Andika anakku tersayang, engkau sekarang ini sudah menjadi anak yang berhasil, uangmu di mana-mana, ya, uangmu di mana-mana, mobilmu banyak sekali. Tolong anak ini ada catatan mama ini sama bapakmu. Berapa pengeluaranmu selama kamu hidup? Mulai dulu mama nikah sama bapakmu, jarak berapa bulan mama ngidam. Ngidamnya itu bukan main-main. Ngidamnya itu apel merah. Kamu gak percaya? Nah, ini ada catatannya ini. Ada catatnya dikeluarkan. Kemudian waktu hamil itu mama itu hamilnya lemah, makanya ada susu pendamping misalnya untuk ibu hamil, apa namanya, laktamil. Kamu nggak percaya nak, selama 9 bulan saya mengandung kamu, ini kotaknya itu ada itu. Ini juga ini resinya. Saya beli di Indrasari, saya beli di Haji Gito, saya beli di Haji Hasim, ada semuanya di situ. Ini harganya anaknya. Nah, kemudian setelah itu didengar, ketika dulu saya melahirkan kamu Andika, kata dokter itu di puskesmas Pototano nggak bisa karena kami itu sungsang. Sungsang tahu? Ya seharusnya kalau nanti di ilmu IPA itu posisinya anak itu dari sekian bulan itu kalau sudah mau lahir itu adalah kepala itu di bawah. Ini rupanya malang dia karena mungkin dia main-main di dalam kan, main futsal. Akhirnya malang. Kata mamanya, kamu nggak bisa keluar, harus dibawa ke Asifa. Ibu ini dioperasi, nak. Ini loh biaya operasinya ini. Kamu nggak percaya? Ini tanda tangan Dokter Carlo. Ya, setelah kamu lahir, didengar.
Ya, ini pempasmu, ini susumu, sekolah kamu TK ini biayamu, sekolah kamu SD 6 tahun anak uang sakumu sekian ribu, bajumu sekian yang sudah habis, ya, sepatumu dicatat sama orang tua. Tamat SMP 3 tahun, ini biayamu anak. Tamat kamu SMA 4 tahun karena enggak naik setahun. Ya, ini biayamu. Kuliah kamu anak 4 tahun. Paling cepat sudah itu ya. Kemudian kamu ambil S2, S3 ini sampai kamu nikah kemarin yang praktek di SMP itu kamu praktekkan, ini biayamu anak ini. Minta tolong kamu sudah berhasil, mana gantinya? Pernah ada orang tua seperti itu? Enggak ada. Kenapa giliran orang tua ngambil cuma 1.000, cuma ngambil 1.000.000 dari uang saku kita lapori ke polisi, kita lapori ke RT dan sebagainya. Itulah ciri-ciri anak durhaka. Nah, oleh karena itu Bapak kepingin ya, kita semuanya yang hadir di saat ini, yang masih punya orang tua, anak-anak semuanya, berbaktilah kepada orang tua sebelum Allah ambil orang tua. Ya, bagaimana kalau seandainya ya orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lebaran kumpul sama keluarganya. Ketika ada baju baru minta sama orang tuanya, di sini ada tempat kita meminta. Ya, nah, oleh karena itu bahagiakanlah kedua orang tua kita dengan bagaimana? Dengan berbakti kepadanya dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya, karena singkatnya waktu, sekali lagi anak semuanya, di rumah ada orang tua, ingat juga bapak guru ada di sekolah. Ya, orang tuamu ya di rumah, kalau di sekolah ada bapak ibu guru. Ngaruhmu sama senenge. Ya, bapak ibu guru ada yang dari Lombok sana, ada yang dari Alas, tinggalkan keluarganya itu datang ke sini untuk ngajar kamu itu. Masa kamu nggak dengar? Ya, sekolahnya main-main. Ya, mau berhasil apa tadi? Mau berhasil nggak? Ya, taat orang tua, taat Allah dulu ya, taat pada Allah, pada Rasul, taat pada orang tua. Nah, di sekolah ada bapak ibu guru, kita taati semuanya, insya Allah kita menjadi orang yang berhasil. Dan untuk minggu depan Bapak minta ulang sekali lagi kelas 8B. Halo, kelas 8B, kelas 8 belum ya, ini alhamdulillah kelas 7 tadi siap mengganti. Kelas 8B, mana kelas 8B, mana ketua kelasnya? Ya, siap minggu depan ya. Ya, ditunjuk ya dari sekarang. Demikian anak-anak semuanya, silakan peralatan kita imsak ini dikembalikan pada posisinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.